Halo semuanya, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Dari kelompok kami ada Pratama Hendra dengan NIM 7 2018-01 dan Yosef David dengan NIM 7 2018-049. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang akulturasi budaya dan kearifan lokal yang terdapat pada tempat-tempat ibadah. Nah, sebelumnya apa sih akulturasi budaya dan kearifan lokal itu? Untuk kearifan lokal sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau bisa disebut wisdom dan lokal atau bisa disebut dengan lokal. Nah, maka kearifan lokal memiliki arti kebijaksanaan dan lokal memiliki arti setempat. Nah, untuk akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru. Namun, unsur dan sifat budaya asli masih tetap ada. Nah, berikut ini telah kami rangkum beberapa tempat ibadah yang telah menerapkan kearifan lokal dan akulturasi tersebut. Yang pertama, ada Masjid Muhammad Cenghot di Surabaya. Masjid ini berbeda dengan masjid-masjid biasanya. Masjid Cenghot ini merupakan masjid yang bercampur dengan budaya Tionghoa. Masjid ini merupakan akulturasi budaya Tionghoa dan Islam. Nah, Masjid Cenghot ini merupakan bentuk penghormatan kepada Laksamana Cina, yaitu Muhammad Cenghot, yang dalam perjalanannya di Asia Tenggara bukan hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam. Masjid Cenghot ini juga terdapat banyak di Indonesia loh. Yang kedua, ada Gereja dan Candi Hati Kudus Yesus Kanjuran. Gereja Katolik Ganjuran ini memiliki nuansa yang berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya loh. Gereja ini terdapat patung Yesus yang berbentuk seperti dewa-dewa Hindu. Nah, ini merupakan bentuk akulturasi budaya dan agama serta kearifan lokal setempat. Dan karena di daerah Yogyakarta terdapat banyak peninggalan candi-candi dan hampir tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta. Dan uniknya di gereja ini, Ganjuran ini terdapat candi yang di dalamnya terdapat patung Tuhan Yesus yang sedang duduk seperti dewa-dewa Hindu. Yang ketiga, ada Masjid Menara Kudus. Tidak hanya gereja yang berbentuk candi, tapi ada juga masjid yang berbentuk candi. Masjid ini berbeda dengan masjid-masjid seperti pada umumnya, di mana masjid ini terdapat akulturasi budaya dan kearifan lokal yang bisa dilihat dari desainnya seperti candi berbudaya Hindu dan kebudayaan Muslim. Dan sebagaimana kita ketahui, sebelum adanya agama Islam, di Jawa telah berkembang agama Buddha dan Hindu, dengan peninggalannya yang berupa candi dan pura. Masjid Menara Kudus ini didirikan oleh Sunan Kudus pada tahun 956. Kesan unik dan historis inilah yang sangat menarik bagi para wisatawan religi maupun wisatawan biasa. Yang keempat, ada Gereja Maria Anai Velangkani. Gereja Maria Anai Velangkani ini terletak di kota Medan yang merupakan akulturasi budaya Hindu, India, dan gereja Katolik. Gereja ini dibuka pada tahun 2005. Gereja ini dipersembahkan untuk Bunda Velangkani atau Santa Maria Bunda Penyembuh yang baik, atau dalam bahasa India bisa disebut dengan Arokia Mata. Yang kelima adalah Gereja Ayam. Gereja Ayam yang terletak di Desa Kembang Limusem, Magelang, Jawa Tengah. Gereja ini sebenarnya bukan sebuah gereja, tetapi sebuah rumah doa yang sering disebut Gereja Ayam oleh penduduk lokal. Gereja Ayam ini merupakan bentuk kearifan lokal yang terdapat di Magelang. Bangunan ini sempat menjadi lokasi beribadah berbagai agama termasuk Buddha, Islam, dan Kristen dengan cara mereka sendiri. Gereja ini aslinya berbentuk merpati, tetapi kata orang-orang sering menyebutnya Gereja Ayam. Dan sekarang gereja ini sudah menjadi tempat wisata. Maka dari itu, kita harus menjaganya dan melestarikannya, supaya tetap menjadi daya tarik wisatawan lokal dan internasional. Nah, itu dia beberapa tempat ibadah yang telah menerapkan akulturasi budaya dan kearifan lokal yang telah kami rangkum sedemikian rupa. Bisa dilihat tempat ibadahnya sangat unik kan? Maka dari itu,
Untuk menjaga tempat-tempat ibadah berbentuk unik tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia dan generasi penerus bangsa, kita harus bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal tersebut, tentunya dengan cara kita masing-masing, agar kebudayaan tersebut tidak akan punah di Indonesia dan bisa dikenal di seluruh dunia. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk menjaga dan melestarikannya adalah kalian bisa menanamkan rasa cinta kebudayaan masyarakat. Di mana dengan cara ini, kalian bisa menghargai bagaimana untuk cinta dengan kebudayaan itu sendiri. Itu saja dari kelompok kami, terima kasih.